Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Untuk kali ini kita akan masih meneruskan materi minggu lalu, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Pada pertemuan kali ini, di dalam keanekaragaman hayati, kita akan membahas tentang klasifikasi ya. Nah, klasifikasi itu apa? Ibu akan menjelaskan. Jadi di sini tentang klasifikasi makhluk hidup tentunya ya. Jadi makhluk hidup yang mempunyai ciri dan sifat yang sama, itu kita masukkan ke dalam satu kelompok. Nah, bila dalam persamaan ditemukan perbedaan ciri dan sifat, maka kita pisahkan lagi ke dalam kelompok lain yang lebih kecil. Sehingga dalam kegiatan klasifikasi ini akan diperoleh kelompok-kelompok makhluk hidup dengan jenjang yang berbeda. Nah, pengelompokan hasil klasifikasi pada tingkat-tingkat yang berbeda atau pada takson yang berbeda disebut dengan taksonomi. Semakin tinggi jenjangnya, semakin banyak anggotanya. Tetapi persamaan sifat yang dimiliki anggotanya juga semakin sedikit. Kalau kita mengelompokkannya banyak anggota, maka persamaan sifat juga akan semakin sedikit. Nah, tujuannya untuk apa sih kita mengklasifikasikan makhluk hidup? Nah, tujuannya yang pertama adalah untuk menyederhanakan objek studi agar mudah kita pelajari. Lalu yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis. Yang ketiga, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Dan yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan dan sejarah evolusinya. Nah, itulah tujuan dari kita membuat klasifikasi pada makhluk hidup. Nah, selanjutnya, siapakah Carolus Linnaeus ya? Carolus Linnaeus ini dikenal sebagai ahli botani berkebangsaan Swedia. Nah, beliau dinobatkan sebagai Bapak Taksonomi. Jadi Carolus Linnaeus itu adalah Bapak Taksonomi. Ya, beliau mengembangkan sebuah sistem baru untuk mengelompokkan organisme. Nah, sistemnya didasarkan atas persamaan dan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup dengan rambu-rambunya sebagai berikut. Yang pertama, mengamati dan meneliti makhluk hidup, yaitu dia mengamati persamaan ciri struktur tubuh luar maupun ciri struktur tubuh dalam dari berbagai jenis makhluk hidup. Yang kedua, apabila ada yang memiliki ciri struktur tubuh sama atau mirip, dijadikan satu kelompok. Adapun yang memiliki ciri berlainan, maka dia kelompokkan lagi tersendiri. Jadi ketika misalkan menemukan suatu tumbuhan, ada 2 tumbuhan atau 3 tumbuhan, cirinya hampir mirip, maka itu dijadikanlah satu kelompok tumbuhan itu. Jika berbeda, maka dipisahkan menjadi kelompok tersendiri. Yang ketiga, memberikan istilah tertentu untuk setiap tingkatan klasifikasi yang didasarkan pada banyak sedikitnya persamaan ciri pada setiap jenis makhluk hidup yang dikelompokkan. Oke, kita lihat di sini, tingkat klasifikasi yang digunakan oleh Carolus Linnaeus adalah sebagai berikut. Dimulai dari yang tertinggi, yaitu namanya kingdom. Lalu lanjut ke divisi, ke kelas, ordo, family, genus, dan yang terakhir adalah spesies. Biasanya kingdom untuk hewan adalah filum, sedangkan untuk tumbuhan itu adalah divisi atau divisio. Gitu ya. Jadi kalau di sini kalau setelah kingdom ada divisi, maka itu biasanya digunakan untuk tumbuhan. Tapi kalau setelah kingdom itu ada namanya filum, itu berarti untuk hewan. Ya. Nah, kita lanjutkan tentang binomial nomenklatur. Apa itu binomial nomenklatur? Adalah pemberian nama dengan 2 nama atau disebut dengan tata nama ganda, yaitu selalu menggunakan 2 kata nama genus dan nama spesies. Jadi 2 kata itu terdiri dari genusnya dan spesiesnya. Nah, bagaimana ketentuannya untuk tata nama binomial nomenklatur ini? Yang pertama, nama suatu spesies terdiri atas 2 kata. Kata pertama merupakan nama genus,
dan kata kedua merupakan penunjuk jenis atau spesies. Nah, cara menulisnya, huruf pertama nama genus ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan huruf pertama nama penunjuk jenisnya ditulis dengan huruf kecil. Contoh misalkan di sini nama dari bambu berduri. Bambu berduri nama latinnya adalah Bambusa spinosa. Perhatikan cara penulisannya. Awal kata pakai kata hurufnya huruf besar, B-nya B besar, Bambusa. Ini menunjukkan genus, Bambusa itu genus, sedangkan Spinosa itu menunjukkan jenisnya. Nah, untuk jenis maka huruf kedua menggunakan huruf S-nya S kecil. Jadi ini adalah menunjuk Bambusa genusnya, Spinosa adalah spesiesnya. Dan menulisnya dengan miring. Boleh tidak miring, bisa dengan cara digarisbawahi. Cara menggarisbawahinya tidak dilangsungkan Bambusa spinosa digarisbawahi semua, tidak. Tapi terpisah, Bambusa dulu, lalu ada jarak spinosa digarisbawahi lagi. Ya, jadi boleh dengan ditulis miring atau digarisbawahi. Ya. Nah, ini ada contoh kalau sudah digarisbawahi tidak usah ditulis miring. Ya, kalau ditulis miring maka tidak usah digaris bawahi. Nah, lalu yang kedua contohnya misalkan pepaya. Nama latin dari pepaya adalah Carica papaya. Carica adalah nama genus, C-nya huruf besar. Papaya itu adalah nama jenis. Maka papaya P-nya huruf kecil. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau lebih dari tiga kata? Misalkan contoh di sini ada Hibiscus rosa sinensis. Nulisnya boleh begini. Jadi ada dua cara. Yang pertama hibiscus, H-nya huruf besar, hibiscus rosa sinensis boleh disatukan atau dipisah seperti ini, hibiscus rosa strip sinensis. Ya. Jadi ada dua cara. Seperti itu untuk yang lebih dari dua kata. Nah, kita lihat apabila nama hewan, nah ini untuk nama tumbuhan yang tadi ya, Hibiscus rosa sinensis. Nah, kalau hewan terdiri atas 3 kata dan nama tersebut bukan nama spesies melainkan nama subspesies atau anak jenis. Nah, misalkan di sini contohnya Felis maniculata domestica. Itu contoh dari nama latin kucing rumah. Felis itu berarti nama genusnya, maniculata itu adalah nama jenisnya, domestica itu nama jenisnya, ya, anak jenisnya atau subspesiesnya atau anak jenisnya. Nah, gitu ya. Nah, nama spesies juga mencantumkan inisial pemberi nama spesies tersebut. Contoh, di sini jagung, nama latin dari jagung Geamais, L. Nah, L di sini maka itu menunjukkan orang tersebutlah yang menemukannya, yaitu dinamakan oleh Linnaeus. Linnaeus itu huruf depannya L, maka ditulislah Geamais L. Jadi kalau kalian misalkan menemukan spesies tanaman tertentu, boleh dikasih nama diakhiri dengan inisial huruf kalian. Seperti itu ya untuk tata nama binomial nomenklatur. Oke, kita lanjut. Yang ini nanti akan Ibu berikan tugasnya. Nah, ini satu lagi tentang kunci determinasi. Untuk kunci determinasi itu merupakan daftar yang berisi keterangan dari suatu makhluk hidup yang digunakan untuk mengidentifikasi atau menentukan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup tersebut. Jadi misalkan begini nih, di sini ada tugas, contoh kalian suruh mengamati morfologi tanaman bayam. Nah, bagaimana untuk mencocokkan ciri-ciri morfologi tanaman bayam dilihat dari tabel kunci determinasinya. Misalkan di sini sudah ada tabelnya, ini kunci determinasinya. Nah, kalian harus ambil tanaman bayam tersebut, lalu kalian lihat apakah tanaman bayam itu daunnya berhadapan, kedudukan daunnya itu berhadapan dari satu batang itu berhadap-hadapan daunnya, atau justru daunnya tersebar, tidak berhadap-hadapan. Kalau ternyata tanaman bayam itu daunnya berhadapan, maka lanjut ke nomor 2. Ya, lanjut ke nomor 2.
Tapi kalau ternyata tumbuhan bayam itu daunnya tersebar, maka kalian lanjut ke nomor 5. Jadi nomor 2, 3, dan 4 tidak usah dilihat, langsung ke nomor 5. Maka di sini langsung ke nomor 5, daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm, bakal bijinya 1, maka itu termasuk ke dalam Amaracanthus ya. Nama familinya Amaracanthus. Atau misalkan ke 5B, daun tenda bunga panjangnya 6-8 mm, bakal bijinya 2 sampai lebih, maka termasuk ke dalam celosia. Jawabannya. Kalau kalian misalkan melihat daun bayam itu daunnya tersebar. Seandainya menurut kalian daun bayam itu daunnya berhadapan, maka kamu ke nomor 2 dulu. Nah, 2-nya kalian pilih, apakah 2A atau 2B? Kalian harus lihat. 2A, bunga dalam karangan yang serupa bonggol. Sedangkan 2B, bunga dalam bulir yang panjang atau tandan. Kira-kira tanaman bayam itu yang mana nih bunganya? Apakah dalam bentuk bulir atau dalam bentuk karangan yang berupa bonggol? Kalau kamu menjawabnya 2A, maka lanjut ke nomor 3. Kalau kalian menjawabnya 2B, maka lanjutnya ke nomor 4. Ya, kalau ke nomor 3 kamu pilih apakah 3A atau 3B. Kalau ke nomor 4 kalian pilih juga ke nomor 4A atau ke nomor 4B. Ya. Jadi kalian harus melihat dulu bentuk fisik dari tanaman bayam itu sendiri, baru kalian bisa menjawab soal ini. Gitu ya. Nanti Ibu akan share soalnya di kolom tugasnya ya. Oke, itu tentang kunci determinasi. Oke. Jadi untuk klasifikasi pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Jadi nanti ada tugasnya, kalian harus melihat dulu tayangan video ini sampai selesai baru kalian bisa menjawab soal ini. Ya, soalnya nanti akan Ibu share di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.